Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Gimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap bisa bersyukur pada keadaan apapun. Yes, sudah hampir 1 bulan lamanya tidak membuat konten. Mohon maaf teman-teman, karena ada kesibukan pribadi yang memang tidak bisa ditunda, jadi harus diselesaikan dulu. Dan akhirnya alhamdulillah hari ini bisa menyapa lagi ke teman-teman lewat konten saya. Dan kali ini saya akan coba menjawab beberapa pertanyaan teman-teman. Kalau dulu pernah ada Q&A, kegelisahan seputar Trajet, saya jawab. Nah ini kita buat Q&A part 2-nya teman-teman. Jadi ada beberapa pertanyaan yang umum sebetulnya yang sering ditanyakan oleh teman-teman juga. Baik yang ingin meminang Trajet, ataupun sudah punya Trajet, atau mungkin ada beberapa hal yang memang ingin gabung di komunitas di Trajet itu seperti apa. Oke, teman-teman, kita simak aja. Nanti istri saya di belakangnya akan mungkin membacakan pertanyaan dari teman-teman. Nanti akan saya coba jawab. Oke, kita mulai ya. Oke, pertanyaan pertama Bunda, silakan. Ada yang nanya nih ya, dia rencananya mau ngambil Trajet yang 2700 cc Matic. Ya. Nah, dia nanya gimana caranya ngecek itu Matic masih responsif, bagus apa enggak gitu. Oke. Jadi itu teman-teman. Jadi ada yang nanya seperti itu. Gimana cara ngecek Matic-nya Trajet? Untuk tahu sebetulnya Trajet Matic itu ngeceknya responsif atau enggak, sebetulnya sudah banyak teman-teman tutorial-tutorial di YouTube bagaimana cara melihat Matic, mobil Matic yang sehat. Yang pertama mungkin ini yang simpel-simpel aja teman-teman ya. Ini mungkin berlaku untuk Hyundai Trajet atau mungkin mobil Matic lainnya. Yang pertama, posisi tuas itu yang pertama. Jika dipindahkan dari misalkan dari P ke R, reverse, mundur, atau dari posisi perpindahan gigi dari P, R, N, D, 32 atau L, itu saat teman-teman pindahkan, pelan-pelan saja, satu-satu, secara step by step, itu tidak menyentak, teman-teman. Tidak menyentak atau tidak ada bunyi gerung ya, ngung gitu. Perpindahannya smooth. Jadi seperti mobil Matic pada umumnya saat dari P pindah ke R itu biasa, lalu tidak ada hentakan. Tidak menyentak dan tidak ada hentakan, teman-teman. Tidak ada hentakan di sisi perpindahan giginya. Saat ada hentakan perpindahan giginya, itu yang perlu dicurigai atau diwaspadai, teman-teman. Apakah memang kampas kopling Matic-nya atau kampas Matic-nya itu sudah haus, itu bisa juga terjadi. Lalu juga ada kalau di Trajet itu biasanya memang ada beberapa soket-soket yang mesti diperhatikan. Soket-soket Matic itu apakah sudah getas seperti PGA, PGB, sensor Matic-nya dan lain-lain. Ada kecenderungan di sana juga. Ada juga mungkin oli Matic-nya. Oli Matic-nya itu sudah kadaluarsa atau sudah lama tidak di flashing, itu juga bisa menyebabkan Matic itu menghentak atau menyentak. Lalu yang kedua, jangan sampai perpindahan gigi itu delay, teman-teman. Misalkan dari P mau ke R, dia itu nahan dulu. Jadi setelah ada hitungan sepersekian detik, 1 atau 3 detik, dia baru pindah. Atau istilahnya begitu dari P ke R, setelah 3 detik, dia itu baru mundur. Padahal posisinya itu kaki di rem itu sudah kita lepas, tapi dia baru mundur setelah 3 detik. Ada jeda. Nah itu yang tidak boleh juga, teman-teman. Jadi tidak boleh ada jeda saat perpindahan gigi dari P ke R atau dari N ke D. Itu pun sama, tidak boleh ada jeda, tidak boleh ada sentakan atau hentakan. Kalau misalkan sudah ada indikasi-indikasi itu, ya teman-teman harus konsultasi juga ke orang atau ke montir atau mekanik yang betul-betul memahami mobil Matic. Terutama mobil Hyundai Trajet kalau teman-teman memang pengen ngambilnya Hyundai Trajet. Oke, masuk pertanyaan kedua Bunda, silakan. Ada yang nanya nih ya, dia mau ngambil mobil Trajet tahun 2009 Matic. Oke. Harganya 80 juta. Kira-kira kemahalan nggak ya? Oke, teman-teman, sebetulnya di video saya sebelumnya itu sudah saya paparkan seperti harga Trajet misalkan tahun dari 2005 itu kisaran di angka 57 sampai 63 atau 65 juta rupiah tergantung kondisi. Jadi kalau tahun-tahun setelahnya itu memang tinggal di ini aja, dicek aja. Sebetulnya mungkin bisa 65, 70, 75. Nah,
berikut kelipatannya seperti itu. Tapi memang kembali lagi ke kondisi. Kalau tahun 2009 itu biasanya XG teman-teman, atau kita nyebutnya XG, itu memang hanya ada varian Matic-nya saja. XG itu khusus varian Matic. Apakah ada CVVT-nya? Ada beberapa yang tahun 2008 akhir itu memang masih ada CVVT untuk yang Matic maupun manual. Tapi memang agak susah nyarinya. Kalau ini 2009 harusnya teman-teman ambilnya yang XG aja sekalian. Jadi sudah generasi terakhir. Sebelum Trajet itu kan sekitar 2009-2010 itu generasi terakhir. Jadi pembaruan mesinnya juga sudah upgradingnya juga sudah lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Harga 80 juta saya kira itu worth it sebetulnya teman-teman. Jadi memang kisarannya itu di antara harga 75 sampai 80 juta rupiah tergantung kondisi mobil, tergantung kondisi mesin juga, kaki-kaki, kondisi bodi dan lain-lain. 75 sampai 80 juta. Saya rasa memang kalau 80 juta memang budgetnya tergantung teman-teman juga. Ini yang bertanya. 80 juta itu hanya budget untuk cari mobil saja atau memang teman-teman itu punya spend lagi budget untuk perbaikan. Saran saya mungkin kalau memang 80 juta bisa ditawar sedikit-sedikit. Kalau memang kondisinya bagus, kondisinya mulus, saya rasa 80 juta itu worth it. Maksudnya sudah tidak ada perbaikan lagi, dari sisi kondisi mesinnya bagus, dari sisi bodinya juga apik, interiornya juga bagus, itu 80 juta mungkin itu bisa dijadikan pertimbangan atau bisa diambil karena teman-teman sudah tidak butuh perbaikan lagi. Tapi kalau memang ada beberapa minus-minus di sedikit-sedikit, saya rasa mungkin sama penjualnya bisa negosiasi untuk dikurangi harganya agar kita juga bisa spend dana untuk perbaikan atau pembelian part teman-teman. Jadi 80 juta worth it dengan kondisi mobil yang segar. Tapi kalau tidak segar, saya rasa 80 juta mesti dipertimbangkan lagi. Pasti harus spend juga budget untuk perbaikannya. Itu. Oke, semoga menjawab ya. Lanjut pertanyaan ketiga. Ada yang nanya nih ya. Ya. Pernah nggak kita bawa Trajet ke Tangkuban Perahu atau ke Kawah Putih? Oke, langsung kita jawab aja ya. Kalau ke Tangkuban Perahu atau ke Kawah Putih itu belum pernah menggunakan Trajet. Tapi dulu pernah menggunakan mobil lain dan sebetulnya medannya sama dengan medan-medan yang menanjak mungkin di daerah jalur Jawa Tengah ataupun ke daerah Dieng teman-teman. Ada beberapa juga rekan-rekan yang sudah melaju atau melintas atau melibas jalanan ke Dieng dan itu aman menggunakan Trajet. Jadi seharusnya buat teman-teman yang memang pingin meminang Trajet tapi masih ragu, ya juga tonton aja video-video saya sebelumnya saat melibas tanjakan di Bandung atau mungkin di tanjakan di daerah Jawa Tengah. Itu aman kok teman-teman. Itu aman. Jadi seharusnya kalau untuk hanya ke Kawah Putih pun seharusnya tidak ada masalah. Jadi itu teman-teman, jangan takut atau jangan ragu, jangan takut nganjak. Sebenarnya sepanjang mesinnya sehat, teman-teman nggak perlu khawatirkan apapun. Oke, ada lagi? Terakhir ya. Terakhir, oke, terakhir. Sebelum Ada makan siang. nih, gimana caranya masuk HTIC? Gimana caranya masuk HTIC? Gampang teman-teman. Jadi kalau masuk HTIC yang pertama, teman-teman ikutin dulu Facebooknya HTIC. Itu banyak membernya sudah lebih dari 7.000. Nih, di sini nih. Nah, kalau sudah masuk ke Facebooknya dan teman-teman sudah punya Trajet, ya sudah, langsung perkenalkan Trajetnya aja, kasih tahu domisilinya di mana. Nanti pasti akan ada admin atau pengurus yang memang menanggapi teman-teman. Saat ditanggapi tersebut, ya teman-teman juga harus fast respon juga. Untuk nanti mungkin dimintai keterangan untuk registrasi dan macam-macam. Registrasinya murah, nggak mahal sama sekali. Jadi gampang banget caranya masuk ke HTIC. Yang penting sudah punya Trajet, pengen silaturahmi, nah itu dia. Itu aja cukup poinnya 2. Mau silaturahmi, pengen kopdar, pengen ketemu teman-teman, pengen sharing seputar Trajet, pengen sharing juga seputar yang lain-lain, ngobrol, ngopi, ngalor ngidul, nggak ada masalah. Jadi yang penting teman-teman intinya pengen silaturahmi sesama pengguna Trajet. Gampang, masuk ke Facebooknya, lalu posting, lalu nanti akan ada admin yang menanggapi, registrasi, kasih tahu domisilinya di mana, selesai. Masuk deh ke HTIC.
gampang teman-teman. Itu ya, jadi mudah kan? Oke, segitu dulu teman-teman, mungkin Q&A part 2-nya. Ada memang beberapa pertanyaan yang memang sedikit mengulang, tapi nggak apa-apa. Itu bisa menjadi refresh juga buat saya maupun buat teman-teman yang mungkin belum pernah menonton atau menyaksikan video saya sebelumnya. Semoga dapat menjawab teman-teman ya. Semoga bisa menginspirasi dan semoga bisa menjadi referensi buat teman-teman yang akan meminang trajet ataupun yang memang sudah memiliki trajet dan berniat untuk panjang merawat mobil tersebut. Kita mau makan siang dulu, jadi kita lanjut lagi nanti di video-video saya yang lain. Jangan lupa klik like bila Anda menyukai video ini, lalu tekan tombol subscribe-nya. Jangan lupa juga di-share agar informasi ini menjadi manfaat untuk beberapa teman-teman yang ingin menggunakan mobil Hyundai Trajet. Mas Awit pamit, Kinanti sama Bunda. Assalamualaikum, have a nice weekend, bye-bye. Ya, let's go, kita makan.